Baik, kita mulai materi yang tadi ya, masih di mazahib atau al-firaq al-batilah, mazhab akidah Islam yang menyimpang. Ya. Al-firaq jama dari firqah, golongan. Ya. Sebelum kita membahas tentang golongan kelompok-kelompok yang batil ya, mazhab yang menyimpang, kita masuk ke pengertian mazhab terlebih dahulu. Secara bahasa berarti zahaba yazhabu mazhaban, jamaknya mazahib ya. Banyak artinya, di antara beberapa namanya ada thoriqoh yang artinya metode, jalan, cara. Kemudian ada juga mu'taqad, artinya sesuatu yang diyakini. Kemudian terakhir ada al-aslu yang maknanya adalah landasan atau dasar. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah sebuah aliran pemikiran tentang sesuatu yang metodologi dan konsep dasar pemikirannya telah baku dibuat oleh pendirinya, lalu manusia mengacu padanya. Sama halnya dengan mazhab dalam fikih ya. Mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah berarti kita semuanya mengacu mengikuti mazhab fikih ya, mengikuti pemikiran, metodologi, konsep-konsep yang berada dalam fikih Imam Syafi'i, berasal dari Imam Syafi'i, seperti itu. Kemudian kita akan membahas apa saja firqah batil di sini ya. Al-firaq al-batilah yang akan kita bahas, pertama ada Khawarij, kemudian yang kedua ada Syiah, yang ketiga ada Mu'tazilah. Sudah familiar mungkin ya dengan nama-nama ini ya. Kita masuk yang pertama, ada mazhab Khawarij. Siapakah Khawarij? Kita akan mengenal di sini ya. Keberadaan mereka sempat mengubah potret ajaran Islam yang rahmatan lil alamin menjadi wajah yang intoleran, penuh dengan kebencian terhadap sesama muslim ya. Kita akan mengenal ya, siapakah sosok atau muncul dari golongan atau kaum mana. Kemudian kita juga akan membahas tentang sifat-sifat dari orang-orang Khawarij. Selanjutnya tentang ibrah dan sikap kita ya, bagaimana kita mensikapi mereka setelah kita memahami, mengetahui beberapa sifat yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Kemudian kita juga akan membahas tokohnya ya. Hanya menyebutkan sedikit di sini, mungkin sekitar 3 tokoh saja, tidak banyak ya, dari golongan atau tokoh-tokoh orang Khawarij di sini. Kemudian kita akan membahas ide-ide pemikiran yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij ya, sangat banyak dan tentunya berseberangan dengan pemahaman agama Islam yang benar. Oke, kita mulai dari kata dulu ya. Kata Khawarij. Khawarij artinya adalah orang yang telah keluar. Jadi Khawarij ini ditunjukkan, dinamakan, diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan atau golongan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidun ya, yang mana mereka tidak menyetujui dengan adanya proses tahkim atau apa yang dimaksud dengan tahkim itu ya.
kita pernah membahas ya, ini materi bukan sama Bunda mungkin ya, kalian membahas dengan guru siroh kalian ketika di kelas 11 dulu ya, di bab tentang Khulafaur Rasyidin ya. Di sana kalian sudah membahas tentang adanya tahkim dan lain sebagainya di masa proses pemimpinan Ali bin Abi Thalib. Tahkim atau arbitrase ya, itu sudah dibahas di kelas 11 dulu, dan ternyata ada kaitannya dengan munculnya tokoh atau golongan kelompok ini ya. Ketika terjadi atau perbedaan pendapat antara pasukan kaum muslimin yang ingin membaiat Ali terlebih dahulu atau pasukan yang selanjutnya ingin mengungkap, menuntaskan ya, pencarian tentang kasus pembunuhan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Sebenarnya dari situ gitu ya awalnya. Itu kemudian orang-orang keluar dari pasukan Ali karena tidak setuju dengan adanya tahkim ya, yang dilaksanakan saat itu ketika proses tahkim. Kemudian selanjutnya kita masuk nama-nama yang disebutkan atau nama-nama yang diberikan ya, gelar-gelar, julukan-julukan yang diberikan kepada mereka kaum Khawarij. Di antaranya adalah Asyura ya. Asyura itu beli ya, berarti maksudnya di sini adalah mereka orang-orang Asyura ya, para penjual, para pembeli, yaitu orang-orang yang menjual, mengorbankan jiwa raga mereka demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan ketika mereka membunuh orang muslim yang melenceng, itu mereka sedang berjual beli dengan Allah. Dia menukar nyawa untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka juga disebut dengan Haruriyah. Haruriyah adalah nama Harura ya, nama sebuah nama sebuah tempat Harura ya, tempat berkumpulnya mereka, atau tempat di sana itu menjadi base campnya mereka ya, tempat mengumpulkan kekuatan kaum Khawarij. Haruriyah berada di Kufah. Kemudian selanjutnya ada Muhakimah. Mereka juga disebut dengan Muhakimah. Kenapa? Karena mereka mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum selain Allah. Padahal gitu ya, yang mereka maksud la hukma illallah itu adalah bukan illallah, tapi tidak ada hukum selain hukum mereka. Jadi mereka menghukum itu sesuai dengan keinginan mereka ya, yang mereka mengatakan orang muslim di luar mereka itu bukan bagian dari mereka, hanya mereka yang benar, jadi muslim yang lain boleh dibunuh dan sebagainya gitu. Selanjutnya disebut juga mukafiroh. Kenapa? Karena mereka dengan gampangnya mengkafirkan muslim-muslim yang lainnya gitu ya. Tidak sepaham dengan mereka berarti kafir, tidak sesuai dengan mereka berarti telah keluar atau menyimpang. Itu pendapat yang mereka pegang seperti itu. Fakta munculnya ya, kapan munculnya? Ternyata golongan ini ya muncul di masa pemerintahan Utsman bin Affan ya. Aksi nyatanya pun juga ada. Seperti apa ya yang terjadi pengkudetaan ya, kudeta terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan, yang mereka mengatakan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu, dan menggaungkan ya kepada kaum muslimin ya. Banyak yang mengikut juga, mereka menjadi kompor yang memanas-manasi gitu ya, sehingga akhirnya berada di puncak pembunuhan terhadap Utsman bin Affan gitu ya, yang mereka mengatakan
tadi gitu ya, berbuat zolim dan lain sebagainya Utsman bin Affan. Bagaimana kita bisa mengatakan seperti itu? Padahal beliau Utsman bin Affan adalah sosok yang 2 kali ya terpilih menjadi menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Bahkan dengan sampai saat ini kalau kita melihat di Saudi sana ya, ada wakaf yang atas nama Utsman bin Affan, betapa luhur gitu ya. Bahkan termasuk dari Asyra Mubasyirin bil Jannah juga gitu ya, yang masuk surga. Itu kekejaman mereka di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib ya, mereka orang-orang Khawarij juga masuk ke dalam 2 pasukan yang berselisih pendapat. Yang pertama, kita masuk di sini di perang Jamal ya, antara pihak Ali dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sama, ada golongan Khawarij ini masuk ke pasukannya Ali, kemudian masuk ke pasukan Ummul Mukminin, sama saling menjatuhkan gitu ya, seperti itu. Kemudian ketika perang Siffin pun juga sama, pihak Ali dengan kubunya Muawiyah, ada yang dimasuk ke barisan Ali, ada yang di pihaknya Muawiyah untuk saling memanas-manasi dan mengadu domba satu lainnya. Nah, kemudian juga berujung di tahkim ya, perang Siffin ini berujung di tahkim. Orang-orang Khawarij berulah lagi mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena katanya Ali mau menerima tahkim gitu ya, seperti itu. Karena menurut mereka tidak ada hukum-hukum dengan hukum selain hukum Allah. Katanya berarti di sini Ali kafir, dan ujung-ujungnya puncaknya itu pembunuhan Khalifah Ali ya bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljim ya. Orang Khawarij menyebut mereka seorang pahlawan karena telah membunuh Ali bin Abi Thalib ini, yang mereka mengatakan telah kafir karena berhukum dengan hukum selain Allah. Seperti itu. Bagi orang-orang Khawarij, Ibnu Muljim merupakan sosok pahlawan yang luar biasa katanya, seperti itu. Bahkan nauzubillah ya, hukuman-hukuman yang diberikan kepada Ibnu Muljim pun tidak dirasa suatu tidak merasa bersalah gitu ya, karena telah membunuh sosok yang begitu mulia, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita balik lagi, flashback ke awal, ternyata cikal bakal dari Khawarij ini telah ada di masa Rasul, walaupun Khawarij itu sendiri tumbuh ya adanya secara aksi politik dan nyatanya di era sahabat. Ketika pembagian ghanimah di perang Hunain, ini terjadi. Hunain itu setelah Fathu Makkah ya, tahun 8 Hijriah. Rasul membagikan ghanimah, harta-harta perang kepada mu'alaf ya, atau orang-orang yang baru masuk Islam berbondong-bondong di Mekah itu. Ada sosok yang bernama Zulkuwaisirah mengatakan Rasul berbuat adil gitu. Berbuat adil lah gitu ya. Sampai Umar mengatakan, wahai Rasul, haruskah saya penggal kepalanya ya, berani mengatakan atau menasehati Rasul berbuat adil. Kalau Rasul tidak adil, apalagi kita kan, seperti itu. Umar mengatakan tidak usah. Kemudian Rasul pun mengatakan bahwa nanti akan bersama dengan orang ini gitu ya, orang-orang yang rajin sholat, rajin puasa, melebihi para sahabat gitu. Tetapi agama yang mereka miliki sebenarnya tidak ada apa-apanya, karena mereka telah keluar dari agama Islam seperti halnya anak panah keluar dari busurnya gitu ya, tapi masih berbaju Islam kan, seperti itu. Dan betul ya, sampai sekarang bahkan Rasul menyebutkan bahwa nanti sampai akhir zaman orang-orang Khawarij ini tuh masih akan ada pemikiran-pemikiran yang sama ya, memiliki pemikiran yang sama seperti ini. Akan ada pada akhir zaman muncul ya, bersama dengan Dajjal. Selanjutnya sifat-sifat kaum Khawarij mencela dan menyesatkan ya. Jadi mereka selalu mencela orang muslim yang lainnya yang berluar dari kelompok mereka. Mereka juga menganggap setiap muslim yang lain. Jadi yang benar itu pokoknya golongan mereka saja. Kemudian selanjutnya berburuk sangka ya. Jadi mereka itu dari awal lahir karena tidak
ketidakpercayaan gitu ya. Merasa Rasul tidak adil, itu kan buruk sangka. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, tadi seperti disebutkan oleh Rasul, mereka itu ahli ibadah, saum, sholatnya melebihi para sahabat, tetapi agama atau Quran yang mereka baca, kata Rasul, tidak sampai ke hanya sampai kerongkongan saja. Dalam artian Quran yang mereka baca itu tidak diamalkan. Yang dibaca lama-lama dengan suara yang bagus dan indah tidak ada apa-apanya karena mereka sebenarnya tidak mengamalkan. Di sini jarang tidur malam dikatakan mereka, ya, disebut baca Quran karena suaranya bagus dan sangat lama ketika membaca Quran. Kemudian selanjutnya keras terhadap sesama muslim. Jadi kalau untuk membunuh orang muslim itu sangat gampang, ya, karena katanya mereka itu telah kafir. Tapi orang kafir sendiri mereka biarkan, penyembah berhala, penyembah patung, ya. Sedikit pengalaman, mereka mempunyai bekal semangat saja sebenarnya, tidak mempunyai pengalaman yang banyak, sedikit pemahaman. Dakwah kepada manusia untuk mengamalkan Al-Quran, tetapi kembali kepada mereka sendiri tidak mengamalkan, gitu ya, dan tidak memahaminya. Kenapa? Karena mereka menafsirkan, menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka, bukan apa yang dimaksud oleh Quran dan hadis itu sendiri. Ini diantara sifat-sifat mereka kaum Khawarij. Sehingga ibrohnya apa yang bisa kita ambil, ya, kita harus berhati-hati terjatuh pada Khawarijism ini. Secara politik, ya, bisa muncul kapan saja gitu. Tadi ya, dimulai tadi menggulingkan pemerintahan kekhilafahan Utsman awalnya gitu ya. Kemudian terhadap khalifah selanjutnya pun seperti itu, terhadap Ali bin Abi Thalib, ya. Apalagi kalau di luar nanti sudah banyak pemikiran yang samar-samar gitu. Kalau di sini semua kita memiliki pemikiran sama. Bunda, bapak, guru kalian memiliki pemikiran, bahkan teman-teman kita juga. Berbeda dengan di luar, nanti ketika kalian sudah masuk PTN di luar atau universitas swasta pun gitu ya. Dengan berbagai macam asal tempat gitu ya. Tempat belajarnya, pemikiran pun juga akan sangat beragam. Ini yang harus kita waspadai. Selanjutnya, bertobat jika sudah terjatuh, ya. Jadi harus bertobat. Bagaimana caranya untuk mengobati orang yang sudah terjatuh kepada pemahaman ini? Pertama, bisa memilih orang yang cocok untuk menanganinya. Yang kedua, caranya harus benar, ya. Karena kalau salah akan fatal. Kemudian terakhir juga memerangi. Bahkan sampai jika diperlukan itu boleh memerangi. Kemudian yang terakhir adalah mensyukuri pemahaman yang benar, ya. Kenapa kita sampai sekarang dalam sholat kita, zikir kita selalu berdoa minta diberikan hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal ifaf wal ghina. Diberikan hidayah, taufik dan sebagainya. Ketika kita berdoa, salah satunya itu bentuk syukur kita, gitu ya, agar senantiasa dalam ketaatan, dalam hidayah yang Allah berikan. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya pada masa Daulah Abbasiyah kekolatan secara politisnya ini sudah ditumpas habis, ya, sudah tidak ada lagi gitu orang-orang Khawarij ini secara kekuatan. Tetapi masih ada tentunya pemikiran-pemikiran yang mengkafirkan dan lain sebagainya, dan itu masih ada sampai saat ini. Bahkan sampai kiamat nanti pun masih ada, gitu ya. Kenapa? Karena ketika setelah tadi ya proses tahkim itu, mereka golongan kaum Khawarij diserang oleh pasukan Ali di sebuah tempat yang bernama Nahrawan. Semuanya dibabat habis, ya, tidak tersisa kecuali 10 orang. Dan 10 orang ini pun lari ke berbagai tempat, diantaranya ada yang ke Aman, ya. Kemudian selain ke Aman juga ada beberapa di antara mereka yang pergi ke Jazirah, gitu ya. Ada yang ke Yaman.
kemudian masih banyak lagi ya ke tempat-tempat yang lainnya gitu. 10 orang itu pergi ke berbagai tempat dan disitulah yang muncul setelah itu ya sekte-sekte Khawarij. Kalau ingin membahas tentang atau membaca lengkap ya tentang kisah ini, bisa kalian baca buku karangan Ibnu Jauzi ya, Talbisul Iblis judulnya, atau juga buku Al-Milal wan Nihal, kayak karangan karya-karya Syekh Asy-Syahrastani, ataupun juga Ibnu Katsir ya dalam Al-Bidayah wan Nihayah, atau Tarikh Khulafa, ada juga Tarikh Tobari ya, Imam Tobari. Masih banyak ya lainnya buku-buku yang menjadi rujukan tentang kisah Khawarij ini gitu ya, kekejaman mereka. Bahkan Rasul mengatakan tadi ya ramalan Rasul gitu ya tentang Dzulqaisirah itu terjadi dan dia terbunuh tadi ketika di Nahrawan tadi ya. Dzulqaisirah juga termasuk yang terbunuh di masa itu. Oke, selanjutnya ya, ini tokoh-tokohnya sepintas saja, ada 3 kita sebutkan. Abdullah bin Wahab ya, yang menjadi tadi pemimpin sekte Al-Muhakkimah. Kemudian ada juga Nafi, tadinya masuk dari Muhakkimah kemudian membuat sekte sendiri. Ada An-Najd ya, Najdah ini dari sekte An-Najd. Ide-ide pemikirannya diantaranya sini yang pertama mengkafirkan, kemudian orang yang berbuat dosa bersalah itu kafir dan masuk neraka, orang musyrik halal darahnya dibunuh ya. Jadi kalau kata mereka orang Islam kalau yang berbuat dosa itu boleh dibunuh. Khilafah itu tidak harus dari kerabat kata mereka ya. Kemudian selanjutnya mereka menganggap bahwa hanya daerahnya yang disebut Darussalam. Jadi selain daerah dia itu disebut dengan Darul Haram yang mana boleh diperangi. Walaupun masih kaum atau perkampungan muslim ya. Bagi mereka itu tidak masuk dalam kategori Darul Salam atau Darul Islam mereka. Kemudian selanjutnya ajaran agama harus diketahui hanya ada 2, mengetahui Allah dan Rasulnya itu bagi mereka ya. Melakukan takiyah, menyembunyikan diri biar selamat. Jadi ketika dalam bermasyarakat, bersosial, dia tidak menampakkan, tidak menonjolkan. Tapi kalau sudah bergabung dengan golongan mereka, dengan orang-orang yang sefikroh, yang sepemikiran, diberikan sama dengan mereka ya, orang-orang Khawarij ini akan memunculkan kekhawarijannya. Dalam artian bisa jadi di sekitar kita pun ada yang memiliki pemikiran sama dengan Khawarij ini gitu ya, tapi di kita mah tidak menampakkan depan kita gitu ya, tapi di belakang kita luar biasa berbuat makar dan lain sebagainya untuk menghancurkan umat Islam kita yang ada di luar golongan mereka. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar, pelukunya disebut musyrik katanya kalau orang muslim bersuci. Imam dan khilafah bukanlah suatu keniscayaan, ini bagi mereka. Padahal bukan suatu keharusan katanya, nggak mesti gitu ya, kekhilafahan. Kita mengetahui dan mengenal ya 5 fase kepemimpinan dalam agama Islam. Pertama adalah khilafah ala minhaj nubuwah ya, pemimpin atau kepemimpinan berdasarkan minhaj nabi. Kemudian yang keduanya itu ada sudah selesai ya tentunya. Kemudian yang selanjutnya ada mulkan adon ya, mulkan adon. Yang ketiga, yang pertama itu kan kenabian, kemudian yang kedua khilafah ala minhaj nubuwah, ini udah terjadi juga masa khulafaur rasyidin ya. Kemudian yang ketiga itu mulkan adon, raja yang menggigit, masih sistem kekhilafahan, tetapi bukan lagi pemilihannya berdasarkan
penunjukan atau musyawarah, tetapi berdasarkan kalau anaknya naik, raja setelahnya adalah anak yang keturunan. Ya, ini sudah berakhir juga ya. 1924 ketika sudah kekhilafahan Turki turun. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita sekarang berada di fase yang keempat. Raja-rajanya Jabbar, ya, diktator. Kita berada di fase ini. Dan kita sedang menunggu fase yang kelima, terakhir, yaitu kembali lagi khilafah ala minhajin nubuwah, atau kekhilafahan berdasarkan manhaj Nabi gitu ya. Dan itu akan terjadi di akhir nanti. Kita masih menunggu kedatangan Imam Al-Mahdi. Itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.